warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang hebat dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan masih tetap membahas tentang rangkaian hambatan listrik untuk yang paralel ya. Membahas tentang rangkaian paralel hambatan listrik. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang seperti gambar berikut ini ya. Ini adalah rangkaian yang disambung atau dihubung secara paralel. Bisa kita saksikan, kita lihat di sini bahwa di sini resistor atau R berupa lampu dicabang dengan R yang lain ya, atau lampu yang lain. Beda dengan rangkaian seri, kalau rangkaian seri lampunya dipasangnya secara bersebelahan. Kalau paralel ini lampunya dipasang secara bersusun tingkat atau bertingkat. Oke ya. Karakteristik dari rangkaian paralel kita bisa saksikan di sini ada gambar dan juga penjelasan rumusnya. Jadi pada gambar yang tengah ini adalah gambar simbolnya, simbol dari baterai, simbol dari resistor atau hambatan. Sementara gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah bentuk dari sambungannya ya. Jadi di sini baterainya, kemudian lampunya. Ada baterai, kemudian lampu yang disusun secara paralel dihubungkan langsung ke baterai. Ya. Kita bahas satu persatu karakteristik dari rangkaian paralel ini. Jadi kalau saya tuliskan di sini nih, ini adalah apa ini? Namanya ini dulu ya di sini ya. Ini adalah baterai ya kemarin ya. Baterai ya. Kemudian di sini ada lampu ya, lampu satu. Ini yang di sini ada lampu 2. Nah, ini adalah bentuk dari sambungan lampu ke sumber tegangan atau baterai. Biar gampang dipahami ya, rangkaiannya adalah secara paralel, secara bersusun lampunya ya. Adapun simbolnya di sini, simbol dari baterai itu adalah ada dua kaki yang berbeda panjang ya. Di sini biasanya yang kakinya panjang ini tandanya positif, yang kaki pendek ini tandanya negatif. Kemudian arus itu mengalirnya kemana? Arus itu mengalir apakah negatif dulu? Apa dari positif? Nah, ternyata arus itu mengalirnya dari positif ya, dari positif kutub baterai itu terus mengalir. Kemudian di sini kan ada cabang nih. Cabang ini bisa ke arah, anggap aja di sini R1, di sini R2, berarti di sini arusnya mengarah ke R1 dan juga mengarah ke R2. Nah, di sini ya, bedanya nih ya. Jadi arusnya pada tiap titik nanti tidak akan sama karena ada cabangnya. Misalkan di sini R-nya 5 ohm ya. Yang di sini cuma 2 ohm. Nah, gitu ya. Kemudian arus yang mengalir misalkan totalnya ketemunya ya di sini 10 ya, 10 ampere. Apakah tiap titik sama? Ya tidak sama di sini ya. Yang di I1 di sini dengan di I1 di bawah ini nilai arusnya tidak akan sama karena R-nya di sini berbeda. Yang R-nya besar ya, maka nanti arusnya kecil. Yang R-nya kecil, arusnya besar. Adapun ya, kalau LI1 atau arus yang mengalir di R1 dengan yang mengalir di R2 ini kalau dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan arus yang total atau arus masuk. Ini ya. Nanti ini terus jalan terus ya, dan terus nanti menyatu lagi di sini. Maka nanti di sini juga nilainya itu sama yang masuk. Ya, nanti kita bahas tentang hukum Kirchhoff di pertemuan atau di
video berikutnya ya. Nanti di sini sama. Jadi arus yang masuk nanti sama dengan arus yang keluar dari titik cabang ini. Nah, kalau di 10 ya di sini juga 10 sama. Nanti kita bahas untuk hukum Kirchhoff di video berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik dari arus listriknya ya. Jadi kalau ditulis di sini I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dan seterusnya, itu maksudnya jadi I total itu adalah I yang keluar dari baterai ini nanti akan dibagi ya, dibagi ke resistor atau RR atau hambatan-hambatan. Kebetulan di sini ada 2 ya. Ada 3, 4, 5, itu berarti tiap arus yang mengalir ke hambatan itu nilainya tidak sama. Tergantung nilai dari besar kecilnya dari nilai hambatan itu. Itu ya. Itu adalah karakteristik dari arus listriknya. Jelas bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dengan karakteristik dari tegangannya bagaimana? Tegangan itu beda potensial ya. Beda potensial itu V. Ini anggap aja di sini atas ini V totalnya ya. V total. Kemudian ini ada R1, ada R2. Nanti di sini berarti ada tegangannya. Setiap hambatan itu nanti akan ada tegangannya. Ada V1, ada V2. Ada V1, ada V2. Nah, di sini di rangkaian paralel ini karakteristiknya untuk tegangan di tiap-tiap R yang dirangkai secara paralel itu nilainya sama dengan tegangan total atau tegangan yang ada di sumbernya. Sama ya, misalkan di sini berapa ya, misalkan 60 volt. Nah, nanti V1 juga 60 volt, V2 nya juga 60 sama ya. Nah, ini tidak ada masalah, gampang ya. Kalau V totalnya itu sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi kalau V1 sudah ketemu 60, V2 nya tidak usah ngitung, pasti nilainya juga 60 gitu ya. Oke, saya kira sudah bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu karakteristik dari hambatannya atau resistornya sendiri. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana cara menentukan resistor yang dirangkai secara paralel? Kalau dirangkainya hanya 2 seperti ini, ada R1, ada R2, maka nanti R total itu gampang ya, tinggal yang atas dikalikan R1 kali R2, yang bawah ditambah R1 ditambah R2. Gitu ya. Misalkan di sini ada 6 ohm, di sini ada 3 ohm, ya, tinggal R1-nya 6 dikali 3 dibagi 6 ditambah 3. 6 kali 3 itu 18 dibagi 9 sama dengan 2 ohm. Nah, seperti itu. Menggunakan rumus yang paling gampang. Adapun kalau menggunakan rumus yang ini juga bisa sama nanti hasilnya. Kita coba aja ya. Nanti hasilnya sama. Misalkan ini menggunakan rumus yang super R total. Ini tadi berapa nih? Oh ya, tadi 6 R ya. Ini di sini R satunya 6 ohm ya, R1. R2-nya 3 ohm ya. Menggunakan rumus 1 per 1 per ya, gampang, 1 per total berarti 1 per R1-nya 6 ditambah 1 per R2-nya 3. Nah, kita samakan penyebutnya biar gampang. Kita samakan ini 6 di sini ya. 6 bagi 6 1 ya, 6 bagi 3 2. Nah, gitu ya. 6 bagi 3 2 betul ya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kan sama dengan berapa nih? Sama dengan 3 per 6 ya. 3 per 6. Tapi ingat di sini masih dalam bentuk 1 per. Maka ini harus dibuat total.
R totalnya harus kita balik, yang awalnya di bawah diataskan, yang di atas ditaruh di bawah. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, kan sama dengan yang tadi. Yang tadi yang menggunakan perkalian dan penjumlahan, atasnya kali bawahnya jumlah, itu hanya khusus untuk menghitung hambatan total atau hambatan pengganti 2 resistor atau 2 hambatan. Adapun lebih dari 2, kita gunakan rumus yang ada di sebelah sini ya. Ini rumusnya 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Mungkin sampai sini dulu ya untuk pembahasan ini. Kita coba ke contohnya dulu ya, contoh soalnya. Contoh soalnya ya, contoh soalnya ada di sini. Nah, ini. Contoh soal disuruh menentukan hambatan pengganti. Berapakah hambatan penggantinya ya? Hitung. Tunggu sebentar masih. Ini. Tentukan R pengganti. Ya. Ini ada 3 hambatan disusun secara paralel. Bagaimana cara menentukan hambatan penggantinya? Nah, kalau mencari hambatan pengganti dari 3 R yang disusun secara paralel, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang gampang tadi. Yang atas dikali bawah dijumlah itu tidak bisa, karena ini ada 3. Kalau lebih dari 2, maka gunakan rumus yang tadi. Rumusnya tadi itu apa? Ini 1/R pengganti sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 ditambah terus ya. Nah, maka di sini sudah ada nilainya, tinggal kita masukkan aja nih. Jadi 1/R penggantinya itu sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. 1/RP sama dengan, nah ini kita samakan lagi penyebutnya, yang bisa dibagi untuk ketiga-tiganya ini ya. Pakai 12 boleh, pakai 18 boleh, pakai 24 boleh, pokoknya cari kelipatannya. Tapi di sini kita ambil yang 6 aja, yang lebih kecil ya, yang ambil yang paling kecil ya. Nah, 6 bagi 2 kan hasilnya 3. 6 bagi 3 kan hasilnya 2. 6 bagi 6 hasilnya 1. Maka yang di atas di sini nilainya 6, yang di bawah juga 6. Tapi ini masih 1/, ya, maka untuk R penggantinya ya yang bawah naikkan ke atas ya, yang atas ditukar ke bawah ya, tapi karena nilainya sama ya berarti tetap 6/6 sama dengan 1 ohm.